Rezeki itu bukan soal uang. Berapa banyak orang punya uang banyak tapi bahagia nggak dapet. Ya sedikit nih Bu saya cerita. Waktu itu saya ke Banjar Bu sama guru saya. Tahu Banjar Bu? Samarinda sono. Saya mampir ke rumah haji. Ke rumah haji, rumahnya gede. Akhirnya saya karena guru saya orang besar, saya ngikutin. Akhirnya masuk ke kamarnya dia. Ustadz tolong masuk ke kamar saya, doain kamar saya katanya tuh haji. Saya ngikutin dari belakang guru saya. Saya di hati ngomong, ini rumah adem banget, karpetnya tebel, namanya orang kaya. Ya, orang biasa masuk ke rumah orang kaya kan kaget, ya gak? Ini akhirnya ustadz saya suruh duduk di ranjangnya, duduk di tempat tidurnya. Itu ustadz saya bilang, ini ranjang empuk banget. Kata tuh haji, nih Pak Haji emang orang apa batu bara. Kerjanya batu bara, jadi apaan dia? Pokoknya kaya dah. Itu bahasanya Bu. Ustaz saya pas bilang ini ranjang membel banget, enak, spraynya lembut. Bahasanya kalau kita tidur nyenyak nggak bangun-bangun. Akhirnya tuh haji ngomong gini, Ustadz saya minta maaf. Ustadz tahu nggak ini ranjang harganya berapa? Kata ustaz saya nggak tahu ini berapa. Ini harganya saya beli waktu itu 800 juta. Pernah duduk Bu di ranjang yang harga 800 juta? Pernah? Bapak-bapak pernah? Naik mobil 800 juta aja kagak pernah? Mau duduk lagi di Idian. Coba bayangin dah, mobil Alphard yang tahun 2017 itu dapat 700 juta, 800 juta. Itu kita kalau naikin kursinya dipencet tidur sendiri, nying. Ya, kalau kita nengok ke atas langit kelihatan. Ada sunroofnya, tahu sunroof? Itu mobil Alphard. Harganya 800 juta, bukan yang baru, bukan. Kalau yang baru mah di atas 1 M. Itu AC-nya dingin. Itu mobil. Ini kita bayangin ranjang harganya 800 juta. Coba kita bayangin Bu, kalau kita bayangin kan ya karena kita nggak pernah tidur kan, jadi kita bayanginnya enak begitu. Kata Ustadz, Masya Allah ini 800 juta Pak Haji. Iya Bib, saya beli waktu itu 800 juta. Tapi Bib, saya nggak bisa tidur kecuali saya harus minum obat tidur. Kenapa Pak Haji kok harus minum obat tidur? Karena Bib terlalu banyak otak saya pikiran sehingga saya nggak bisa tidur nyenyak tuh sulit. Makanya saya tanya sama bapak-bapak sama ibu-ibu, pengen kaya apa kagak Bu? Pengen kaya apa kagak? Kenapa pengen kaya? Karena belum Karena belum kaya. Kalau kita sudah kaya, kita akan pusing dengan kaya itu. Karena Bu, definisi hidup, semakin Allah kasih rezeki kita tinggi, tidak mungkin urusan itu tidak tinggi juga. Beda orang yang punya rumah besar dengan punya rumah kecil beda. Punya rumah kecil listrik 50.000 insya Allah bisa sampai 2 minggu. Rumah gede 50.000 nggak cukup. Yang namanya orang untuk mendapatkan uang lebih besar harus lebih banyak capeknya daripada nyantainya. Makanya kita ngomong pengen kaya, pengen karena kita belum kaya. Bu, saya banyak kenal sama orang kaya. Tapi memang kumpul sama keluarga itu hampir tidak ada. Saya pernah ke Jatinegara, waktu itu saya ke Jatinegara naik kereta Argo Anggrek. Argo Anggrek kan ada yang pagi tuh. Ya. Argo Anggrek saya naik yang jam 9 pagi. Saya lihat tukang bajai, tahu bajai yang warnanya biru Bu, Pak? Itu kan kursi depannya cukup buat dia doang. Itu dia tidur, pantatnya di kursi, palanya di tiang. Sebelahnya jalanan, motor king lewat, kita aja kesupit, dia nggak bangun-bangun. Saking nikmatnya dia tidur. Jadi Bu, definisi bahagia itu bukanlah sekedar harta, tapi kebahagiaan itu adalah soal rasa. Tahu rasa Bu? Banyak duit rasa tak bahagia tak ada arti. Tak ada duit tapi bahagia itu berarti.
Makanya Allah katakan kebahagiaan itu adanya di ibadah. Ibadah itu yang akan menjadikan rasa bahagia akan datang. Bukan sekedar apa ya, yang kata tadi ngantri sampai berjam-jam, ya keinjek-injek beras, nggak seberapa dia keinjek-injek. Kenapa? Karena dia nggak yakin. Apa-apa naik ketakutan, ya Allah ini gimana saya nggak makan, seakan-akan yang memberi rizki dia, bukan Allah. Kalau apa-apa naik minta sama Allah, apalagi bulan Ramadan Bu, nggak usah takut, bulan Ramadan nggak ada ceritanya orang lapar. Beras mau naik gimana nggak ada ceritanya lapar. Saya sering ajarin, saya punya pengajian ibu-ibu, saya sering ajarin, Bu, jangan pernah rongrong suaminya. Tahu rongrong Bu? Ngambek sama lakinya, Bang gimana nih Bang, beras naik. Jangan, udah lakinya ditenangin aja. Abang gak usah takut Ramadan beras naik Bang, tenang. Saya udah punya jadwal nanti buka puasa di mana aja. Lah bulan Ramadan Bu, kalau kita nggak punya makanan di rumah lari ke masjid. Di masjid disiapin tuh buka puasa. Kalau emang malu 30 hari itu masjid aja, bikin jadwalnya. Hari pertama di masjid Baitur Rahman. Hari kedua di masjid ini. Nanti ke-15 balik lagi ke masjid kampung. Nggak apa-apa ajak keluarga, emang diusir di masjid? Kagak. Ini nenangin kita Bu. Emang setan itu, kan kita bahasanya begini Bu, ketika masuk bulan Ramadan itu apa? Tuftahu abwabus sama wal jannah. Di bulan puasa pintu langit kebuka. Pintu surga kebuka. Wa tughliqu abwabun niron. Pintu neraka ditutup-tutupin. Kemudian yang ketiga, wa tuqayyadu muradash syayatin. Setan diiket-iketin. Yudhibu bihim ilal bihar, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Nasaih Diniyahnya. Setan diikat, dibuang ke laut. Tujuannya apa? Likaila yufsidul muslimin. Agar orang Islam kagak digerecokin puasanya. Jadi Bu, ntar kalau ada orang gak puasa, dia gak tahu yang godain siapa, kita gak tahu. Karena nanti di hadapan Allah gak ada ceritanya, ya Allah maafin saya gak puasa, gak ada. Saya digerecokin setan, siapa? Setan udah gak ada. Setan dikunci, tujuannya apa? Biar umat Islam ibadahnya tenang. Makanya setan kalau masuk bulan Sya'ban, dia kerja keras. Gimana caranya? Ini umat tetap lakukan maksiat. Kalau di Ramadan ada tetap melakukan maksiat, itu bukan kerjaannya setan, tapi kerjaan kebiasaan. Makanya kita di akhir-akhir mau Sya'ban mau habis nih, wah dibikin gelisah. Makanya di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dikatakan, kana salaf yastaqbiluna Ramadan bi anwa'it ta'at wal ibadat bi khilafin nasil an yastaqbiluna Ramadan bi anwa'il mat'umat wal masyrubat. Ini dulu ngomongnya dulu Bu. Orangnya yang ngarang, ini ngarangnya dulu. Dulu di mana tuh? Zamannya apa tuh? Dia ngomong begini. Orang dulu kalau masuk Ramadan dia nyiapin apa? Ibadah sama ketaatan. Itu orang dulu. Makanya Kiai Syafi'i itu, Kiai Syafi'i Kamil tadi ngomong, kita kalau Ramadan beli baju baru. Tujuannya apa? Ntar saya ceritain. Tujuannya apa? Ntar saya ceritain. Ntar dulu sabar, atu-atu. Ya. Jangan nuntut saya cepet-cepet. Ya, atu-atu, sama-sama lapar kita. Ya. Jadi saya di rumah udah di WhatsAppin, saya lihat di YouTube-nya ini belum maulid, entar aja. Habib di mana Habib? Cepetan datang katanya. Akhirnya saya datang ke rumah saya di belakang sini. Akhirnya saya makan gak jadi, makan di sini aja ntar. Mudah-mudahan ada makan. Ini husnudon Bu. Pak, sampai mana tadi? Orang dulu ya, itu kalau masuk Ramadan sibuk sama yang namanya berapa kali hatam Quran, gimana caranya ibadah bener, gimana caranya punya baju koko yang bagus, peci yang bagus. Ini kadang kita kagak danta.
Peci udah 7 bulan kagak pernah dicuci. Ampe pulau ada di situ. Paham Pak? Tuh peci warnanya putih rapi, pertama beli. Hitam rapi. Karena memang dia punya cuman satu, dipakai mulu. Akhirnya nggak pernah dicuci, itu karena jimat katanya. Itu pulau udah mulai kelihatan. Ada pulau Irian Jaya, ada pulau Sumatera, ada pulau Komodo, pulau Jawa. Baju kokonya Pak, dari putih sampai kuning. Mungkin tuh baju dari dia sunat kali, sampai sekarang belum beli-beli. Memang kadang kalau urusan ibadah medit banget. Sarung udah bolong semua. Orang dia ngerokok debunya kemana-mana. Bolong sini, pakai aja sholat. Tapi Pak masih mending daripada ibu-ibu. Kalau bapak-bapak masih mending. Ini yang parah ibu-ibu, kadang mau kena dari dia perawan. Lah saya nemuin tuh Bu. Yang di karetnya udah nggak ada, diikat. Ya, kali ada di sini. Mau kenanya udah nggak ada karet, tahu Bu. Jadi saking nggak ada karetnya diikat. Yang saya takutin yang model begini, kalau kata Kiai Abdullah Syafi'i namanya, kalau saya tanya kan serentak pasti jawab ya. Teraweh nanti pengen yang cepat apa yang lambat? Jawabannya serentak, saya udah nggak usah jawab, udah pasti pengen yang karena kalau lama dia besok bakal hasutin orang. Ada orang mau ke masjid itu, mau kemana lu? Situ teraweh. Jangan, ustadznya lama sholatnya. Lu jangan di situ, ntar lu kepanasan, kelaparan. Tuh jahat, udah nggak mau sholat cepet, pengennya cepet, udah gitu ngasutin orang. Tapi kalau udah urusan rezeki pengen cepet-cepet, nih bedanya nih kita. Yang saya takutin pengennya terawih cepet-cepet, diikatnya kurang kenceng, imamnya kecepetan, kedodoran. Kalau kedodoran Bu, cara ngangkatnya gimana coba? Kalau pakai celana dalam, kalau kagak. Makanya kita diperintahin Bu, entar Ramadan beli baju baru. Mukena baru. Bapak-bapak beli baju koko, jangan baju koko beli pas lebaran doang. Sambut Ramadan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan dengan apa? Dengan menunjukkan pakaian-pakaian baru dan minyak wangi baru. Entar saya ceritain sebentar lagi. Sabar. Saya disuruh pelan-pelan. Habib Alwi nggak nyampe-nyampe lagi. Udah sampai mana Habib Alwi? Hah? Masih di Jakarta Barat. Sabar deh Bu. Ini udah ngocor aja nih keringet. Pedahan Bu, saya udah biasa ngadepin ibu-ibu, tapi kesini beda. Emang karena mukanya baru kali perawan ngabisin. Pak Lurah maafin ya, biar nggak ngantuk ibu-ibu, soalnya kalau nggak diginin pada ngoceh aja ngobrol. Beda sama bapak-bapak, kalau dengerin rapi, lama-lama nyender, hilang. Mendingan dah tidur daripada ngoceh kan begitu. Sampai mana tadi? Sebelumnya. Ini saya sampai jam berapa ini? Masa nunggu Habib Alwi datang? Hah? Habis ini santunan, alhamdulillah. Saya lanjutin nih. Beda sama manusia sekarang. Manusia sekarang nyambut Ramadan dengan apa? Makan apa entar hari pertama, hari kedua, minumnya sirup apa? Ya. Hari ini pertama sirupnya merah, besok hijau, besok lagi orange, ntar terakhir air comberan. Udah bingung habisnya. Itu kita nyambut Ramadan dengan bi anwa'il mat'umat wal masyrubat. Kita rubah Bu, makanya saya ngajarin sama ibu-ibu, saya kan ngajar ibu-ibu banyak. Saya bilang Bu, saya ajarin nih, makanya bapak-bapak kalau istrinya ngaji sama saya enak. Nggak bakal dirongrong. Saya ajarin sama ibu-ibu, besok jangan ngerongrong suami. Suami dirongrong bukan dapat duit. Suami dirongrong takutnya lari. Harusnya mancing dia mundur malah di ke depan.
Orang ditagih mulu malah bininya. Gimana caranya suami biar dapat duit banyak? Caranya adalah istri pakai mukena, ambil wudhu, gelar sejadah, sholat 2 rakaat, doain suami. Insya Allah suami banyak rezeki. Jangan dirongrong. Kalau dirongrong tuh laki nggak pulang-pulang ntar. Kalau nggak pulang-pulang bapak ibu-ibu juga yang repot. Kembali lagi cerita. Ini cerita ini disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Saya cerita bukan cerita karangan saya sendiri, tapi ini cerita ada di dalam kitab. Hukiya an ba'du ahlil ilmi. Diceritakan sebagian orang-orang ahli ilmu itu bercerita. Indana rojulun ismuhu Muhammad la yusalli illa qita'an aynadiran. Fa idza dakhala syahru Ramadan zayyana nafsahu bisyabin fakhirah wa tatayyab. Ya, kemudian wa yusalli wa yasum wa yaqdi ma fatah. Faqultu dzalika faqala hadza syahru taubah wa hadza syahrul maghfirah wa hadza syahrur rahmah asallahu an yatajawwaza anni bifadlih. Famata fara'aitu fil manam fasa'altu ma fa'alallahu bika qala ghafarallahu li ajli hurmati syahri Ramadan. Paham Bu? Pak? Paham cerita saya? Paham? Paham? Tuh buktinya tuh. Ceritanya hebat gak? Hebat gak? Pak, hebat gak? Lihat tuh cerita tadi Muhammad. Jadi nggak usah repot-repot udah. Kalau kita paham sama tuh cerita, kita amalin tuh cerita. Paham? Paham? Lah saya dengar orang sini pinter bahasa Arab semua. Bu, kalau kita kagak ngerti bahasa Arab, kalau kita dikatain pakai bahasa Arab, kita amin aja lagi. Ya. Kita harus ngerti Bu, biar dikit. Dikatakan, diceritakan, ada orang namanya Muhammad, la yusalli illa qita'an aynadiran. Ini orang Muhammad nggak sholat kecuali jarang-jarang. Entar sholat, entar kagak. Entar sholat, entar kagak. Berarti kan kagak danta ini orang. Sholatnya jarang-jarang. Tapi ini Muhammad kalau udah denger yang namanya bulan Ramadan, dia pergi ke pasar beli baju yang bagus. Beli minyak wangi, dia sholat, dia puasa. Wayak di mafatahu, dia kodok semua ibadah yang dia tinggalin. Makanya Bu, besok Ramadan kita jangan keluar-keluar masjid. Kalau bisa sampai sahur. Duduk di masjid baca tasbih, puterin aja, puter terus. Niat ya Allah, pengen 30 hari nggak nyari duit, ya Allah pengen tidur baca Quran aja nggak usah nyari duit. Doanya begitu nggak apa-apa, nggak ada yang mustahil kita minta sama Allah. Allah Maha Kaya. Jangan pernah ragu dengan Allah, sebagaimana dalam hadis qudsi kita sudah diperingatkan, ya bena Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tat'ab. Wa qasamtuka rizqan fala tat'ab. Ya, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wa qasamtuka rizqan fala tat'ab. Wa in radita bima qasamtulak arahta qalbak wa badanak. Wa illam tarda bima qasamtulak la usallitanna alaika dunya wa kunta indi mazmuman. Allah ngomong begini Bu, Pak. Hei hambaku, kuciptakan kau untuk ibadah, jangan main-main dengan ibadah. Dan aku telah bagikan kalian rezeki, jangan pernah